proyek. Ternyata di sini adalah, nah langsung kita berjumpa dengan orang nomor 1 di Tulang Bawang Barat. Saya terkesima banget hari ini. Pengontrol proyek ternyata Pak Bupatinya langsung. Ya selama ini kita langsung pelepasan ikan sama pelepasan kura-kura. Dan di sini langsung ketemu Bapak Umar Ahmad lagi nyantai di sini, makan kacang sama makan es dugan. Oke, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Selampung. Kali ini saya berada di desa adat ataupun apa ya di sini dibilangnya, Ulu Nuhik. Ulu Nuhik itu merupakan suatu destinasi baru di Tulang Bawang Barat. Atraksinya adalah kita dapat menyaksikan rumah-rumah adat. Nah, ini salah satunya rumah adat. Rumah adat ini panjang. Kemudian langsung kita menuju ke sini. Stand awal kita langsung disambut oleh meja marmer atau meja batu alam ya. Masih dalam masa tahap pembangunan. Jadi bakal di sini nanti jalannya ya seperti itu. Sebenarnya kita harus lewat sini. Cuman karena masih dalam pembangunan, kita lewatnya beda. Masih menapaki anak tangga yang terbuat dari batu alam juga. Nah, ini dia. Lokasinya ada di Tulang Bawang Barat, di Panaragan ataupun di nanti di sini kalian bisa Google search aja. Nah, langsung disajikan dengan batuan-batuan alam. Langsung ke situ. Di situ ceritanya adalah pusat dari peradaban masyarakat Lampung yang ada di Tulang Bawang Barat. Kalau misalnya ada yang salah, tolong di komen ya. Langsung nanti biar bisa diperbaiki di bawah. Nah, di sini. Ini adalah tempat titik peradaban dari desa Ulu Nuhik. Dan setelah batu ini kita bakal langsung di sebelah sana itu terdapat rumah adat. Nah, rumah adat dari berbagai suku yang ada di Lampung. Di depan kita ini ada rumah adat dari suku Lampung. Kurang paham ya suku Lampung mana. Cuman dari setiap di sini, di tempat-tempat ini, kita bakal disajikan dengan atraksi rumah-rumah adat. Rumah panggung, ya tipikalnya rumah panggung gitu. Cuman belum ada keterangannya, karena ini baru saja 1 tahun yang lalu dibuka. Nah itu dapat bisikan dari belakang. Sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Nah yang kece itu adalah kamar mandinya itu nggak bakal tampak seperti kamar mandi. Ini adalah kamar mandi ataupun toilet, cuma tidak tampak sebagai toilet. Nah kita lihat ya, kita coba lihat lebih dekat. Karena Bapak Umar Ahmad itu sebagai bupati, dia itu gaya seninya itu tinggi banget. Tuh, ini adalah buat cowok, cuman nggak ketara kalau misalnya dia adalah toilet buat cowok. Kan? Ini toilet. Tuh, toilet. Keren kan? Cuman nggak tampak dia sebagai toilet. Langsung ke arah utara. Arah utara itu atraksinya adalah sebagai berikut. Ini ada 3 batu besar. Dan itu ada apa itu ya? Kompas mungkin ya. Nggak paham lah, karena belum ada keterangan-keterangan lainnya. Nah ini adalah salah satu atraksinya.
Sepanjang jalan kita melewati batu alam yang terus susun rapi. Kita dihadapkan dengan kondisi tradisional, kemudian kesini modern. Modernnya tangga ini terbuat railingnya dari besi, kemudian ini papannya, alasnya itu dari papan. Kenapa Mat? Mau ketik bentar di sini. Nah ini ya, di sini ada tower atau menara kontrol, bisa kita lihat dari keliling. Tuh, dari atas ini kita bisa tampak luas. Yeay, dan kalian masih bisa menikmati mandi-mandi di sungai. Tuh. Ya, mandi di sungai. Anak-anak pada mandi di sungai. Kece kan? Desa wisata Ulun Nuhik. Tuh, kita makan es krim. Lanjut, di sisi utara masih dalam tahap pembangunan juga. Dan di sini ada rumah-rumah adat, mungkin nantinya bakal dijadikan sebagai homestay, ya nggak sih? Nah, tuh adem banget karena masih banyak pohon-pohon karet. Nggak tahu ini bapaknya siapa ya? Namanya Pak Umar, nggak paham. Tuh ya, kece kan? Terus kita masih di sini. Lewati, dan kalian jangan juga lupa untuk jajan karena tuh ada segubal. Iya. Dan nanti kita bakal cobain itu tuh es kelapa muda. Oke, bapak kayaknya udah start duluan tuh nyantai. Ya. Oh benar, nggak boleh karena kita kembali ke natural. Jadi hari ini tiba-tiba saya pikir mohon maaf ini saya kira petugas proyek. Ternyata di sini adalah, nah langsung kita berjumpa dengan orang nomor 1 di Tulang Bawang Barat. Saya terkesima banget hari ini, nggak nyangka langsung ketemu. Low profil banget. Saya kira tadi benar, mohon maaf aja ke apa itu pengontrol proyek, ternyata Pak Bupatinya langsung. Ya selama ini kita cuma taunya di medsos. Secara langsung kemarin juga waktu pembukaan gelaran ini Megalithicum nggak bisa lama-lama karena langsung dikejar kita ke di mana itu? Lasengo. Ketemu Bapak Umar Ahmad lagi nyantai di sini, makan kacang sama makan es dugan. Oke Pak, salam nanti buat teman-teman yang ada di kota. Saya dari Bandar Lampung. Oke, selamat pagi sahabat Lampung. Nah, saya ternyata hari ini sangat beruntung sekali, spesial. Yang saya lalui tadi bolak-balik, ternyata saya pikir, mohon maaf tadi itu saya kira pengontrol proyek. Ternyata langsung kita bertemu hari ini dengan Bapak Bupati dari Tulang Bawang Barat, yaitu Bapak Haji Umar Ahmad. Nah, secara antusias dia terbuka buat kita, akan menerangkan konsep wisata yang ada di Ulun Nuhik. Ulun Nuhik. Ya, oke Pak, silakan untuk menyapa teman-teman selampung. Terima kasih, selamat pagi. Hari ini kami berada di sebuah wilayah yang kami niatkan untuk menjadi, tapi kami belum menyebut ini kota atau desa, tetapi kami lebih ingin menyebut tempat ini sebagai ruang hidup. Dan ruang hidup ini kami sebut dengan nama Uluan Nuhik. Uluan itu di atas, Nuhik itu kehidupan. Jadi sebuah peradaban purba yang hancur, menghilang karena Krakatau purba meletus. Jadi diperkirakan peradaban ini muncul puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, bagi kami masa lalu yang sangat jauh itu juga menjadi masa depan.
karena sesungguhnya kita semua merindu tentang bagaimana keselarasan hubungan manusia dengan alam, bagaimana manusia tidak menjadi sentralistis, manusia menjadi bagian dari alam itu sendiri, dan manusia tidak menguasai. Nah, itulah gambaran sebenarnya masa depan yang dicita-citakan di dalam konsep Uluwanoyo ini. Sekarang kita pada tahapan sedang mendesain ruangnya, dan kami kalau ditanya apakah ini untuk pariwisata atau bukan, sebenarnya kami tidak pernah memfokuskan membangun ruang ini untuk menjadi ruang wisata, tetapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas ruang maupun kualitas orang. Nah, tetapi terakhir-terakhir ini karena mungkin upaya yang begitu keras, upaya yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas itu, akhirnya ketika sudah terjadi peningkatan kualitas, akhirnya ini mengundang banyak orang untuk datang, dan kedatangan orang itu ke tempat ini disebut sebagai kunjungan wisata. Sebenarnya kunjungan wisata itu kan karena orang ingin melihat sesuatu karena telah terjadi peningkatan sebuah kualitas ya. Jadi kualitas yang misalnya tadinya biasa-biasa aja, begitu kita desain ini untuk kita tingkatkan kualitasnya sehingga mengundang banyak orang, dan kunjungan itu disebut sebagai kunjungan wisata. Nah, terkait dengan lokasi yang tempat kita duduk hari ini namanya Tiuh-Tiuh. Sebenarnya ini Tiuh-Tiuh. Jadi kalau bahasa Indonesia desa ya. Kampung. Iya. Tiuh yang bernama Tiuh, desa yang bernama Tiuh gitu. Kira-kira makanya disebut sebagai Tiuh-Tiuh atau mewakili dari Tiuh-Tiuh, karena ke depan tempat ini nanti akan menjadi tempat wahana kreativitas bagi semua warga desa yang ada di Tubaba. Misalnya hari Senin tanggal 12 Agustus itu hari Gunung Katut. Oh ya. Misalnya tanggal 13 Agustusnya hari Karta dan lain sebagainya. Jadi ada setiap harinya tuh bakal ada kegiatan. Setiap hari kita niatkan akan ada kegiatan. Jadi tempat ini kita tandai, kemudian waktunya kita isi. Jadi penuh dengan aktivitas kreatif yang membangun sumber daya manusianya masyarakat Tubaba. Nah, mungkin harapannya kalau misalnya banyak pengunjung datang itu kan nanti bakal meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul. Jadi makanya kan kita sering orang kurang optimis ketika membangun sebuah kebudayaan tidak selaras dengan membangun kesejahteraan. Ya. Tapi sesungguhnya sebenarnya kalau kita menyentuhnya lebih mendalam, ini pasti akan mendatangkan kesejahteraan. Maksimal dan konsisten ya. Itu yang apa namanya kita rasakan. Jadi kembali lagi kepada konsep ini, tempat ini sudah dideklarasikan tahun kemarin, dan itu kami tandai dengan menempatkan rumah baduy di tempat ini. Nah, kalau ditanya kenapa rumah baduy yang kita tempatkan, karena sesungguhnya baduy tidak memberikan fisik kepada Tubaba, tetapi baduy mentransfer nilai kepada Tubaba. Nah, nilai-nilai apa yang dimiliki oleh baduy yang ingin dikembangkan di tempat ini adalah nilai kesederhanaan. Kan orang baduy itu adalah orang yang sangat sederhana, karena mereka tidak menggunakan alas kaki, tidak menyentuh handphone, tidak menggunakan plastik, hidup apa adanya, tidak terlalu mengejar dunia duniawi. Dan ini yang apa namanya diadopsi nilai kesederhanaan. Terus ada nilai kesetaraan. Orang Baduy kan sulit membedakan mana miskin, mana kaya, mana rakyat, mana pejabat. Mereka hidup sama. Jadi kalau rumah orang kaya ya ukuran 3x4, rumah orang miskin ya segitu juga. Jadi mereka sangat setara. Rakyatnya ke kebun, rajanya juga ke kebun. Ya mereka bekerja bersama untuk tujuan bersama mereka. Terus kemudian ada satu nilai lagi, nilai kelestarian. Jadi salah satu suku bangsa di Indonesia yang sangat mencintai alam adalah masyarakat Baduy. Bagaimana mereka merawat sumber-sumber air, merawat pepohonan untuk ketersediaan oksigen. Kalau misalnya di Baduy itu kita mandi nggak pakai sabun. Betul, nggak boleh pakai sabun. Nah,
nilai-nilai ini sebenarnya nilai-nilai luhur ini yang kita lestarikan, harus dilestarikan dan ditubuhkan di warga Tubaba. Karena ke depan kalau ditanya ciri-ciri orang Tubaba itu seperti apa, nanti akan kelihatan. Kalau dia memegang teguh prinsip nemen, nedas, nerimo. Nemen itu bekerja keras, nedas itu tidak kenal menyerah, tahan banting, terus nerimo memiliki keikhlasan. Jadi yang 3N kita populerkan dengan nenemo. Nemen, nedas, nenemo. Nah, saya dari dulu bertanya-tanya nenemo itu apa dari Tubaba. Kalau misalnya di Pesawaran nenemo adalah ikan, dan ternyata di sini nenemo itu adalah nilai-nilai yang menjadi karakternya masyarakat Tubaba. Nah, nenemo, nemen, nedas, nerimo, 3N dan 3K. 3K. Kesederhanaan, kesetaraan dan kelestarian. Jadi harus sederhana. Setara menyetarakan semua sama di mata Tuhan. Iya. Kemudian melestarikan. Iya, melestarikan. Jadi nilai-nilai itu. Nah, ini yang sedang kita teguhkan di tempat. Nah, terus ada juga sebenarnya yang lebih menarik di tempat ini. Jadi apa itu? Karena kita memulai pembangunan ruang ini sebenarnya tidak langsung ansih kita membangun fisiknya, tetapi bagaimana kita mendesain roofnya, roof ruang ini. Nah, sekarang di Tubaba ini sedang ada proses memperbanyak hantu. Nah, apa itu? Nah, kan unik kan? Ya, dan kita mungkin kalau misalnya kita kan biasanya dunia lain tuh hantu dikejar, iseng-isengin. Nah, ini kita memperbanyak. Memperbanyak. Apa itu hantunya? Nah, kan mungkin pernah dengar, ya kan, orang Lampung itu kan ada makhluk mitologi namanya Tubuh. Ya, pernah dengar ya? Betul, ya. Tahun. Ya, sering kuis, sering banget kalau misalnya dulu dengarnya tahun, karena kita hampir mepet-mepet ke Sumbaksel. Orang Ogar itu biasanya kalau misalnya nggak hardik biasanya tahun. Gitu. Tahun, Tubuh, Bacut. Nah, udah itu macam-macam, Cebuk dan lain sebagainya. Semua makhluk mitologi ini menggambarkan tentang bagaimana keserakahan manusia, bagaimana kesombongan, bagaimana kerakusan dan lain sebagainya. Karena orang Lampung itu untuk mengajarkan kebaikan, dia menyebut hal-hal yang buruk. Jadi kalau kamu nggak mau disebut sebagai dukuk, berarti kamu jangan sombong. Kalau kamu nggak mau disebut tahun, jangan rakus. Kalau nggak mau disebut cut-pacut, jangan mengusili orang lain, jangan rusak, jangan ngambil hak orang lain. Nah, itulah. Nah, tapi kalau kita sudah berbuat baik, ada nggak sebutan orang Lampung? Nggak ada. Nah, kalau ditanya kenapa nggak ada, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah kewajiban. Jadi kalau kita berbuat baik, nggak perlu dihargai, karena dia sesungguhnya kewajiban. Nah, tetapi di masa sekarang ini rasanya kebaikan itu juga perlu kita hargai. Jadi orang yang sudah berbuat baik itu juga perlu kita hargai. Sehingga kalau dalam istilah saya itu kebaikan itu perlu disombongkan agar kebaikan ini tertular. Nah, makanya kita pengen membuat makhluk-makhluk baru yang punya sifat baik. Nah, ini baik nggak nih Pak ya? Bapak ngomong terus, saya sambil makan. Nah, ya itu sifat baik, karena kan yang penting kan secara prinsip kita saling mendengar kan. Biar. Ya. Jadi kita kembali ke alam natural. Sebenarnya nggak boleh pakai gula lagi. Jangan. Sebenarnya seperti Bapak itu benar. Kalau misalnya air duga itu sendiri banyak manfaatnya. Iya. Salah satu adalah detox juga itu. Ya, detoksin, kemudian menghaluskan kulit. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, ini ya. Dan setiap seminggu ya kita Ibu ya, 2 minggu sekali ada kegiatan pasar kuliner di sini. Jadi warga-warga sekitar sini yang jualan di sini, pengunjung datang menikmati. Setiap hari? 2 minggu sekali, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Minggu besok ada. Jadi 2 minggu sekali, nggak mesti minggu genap atau ganjil ya? Enggak. Jadi setelah besok ini minggu ini, berarti 2 minggu lagi ada kita lagi. Buat kalian yang baru Lampung, kalau misalnya mau menyaksikan kuliner tradisional yang Tubaba, itu ada di 2 minggu sekali.
Kebetulan ini hari Sabtu. Besok tanggal 23 ya? Besok 23 besok ada. 23. Nah, Nah, plus 14 hari lagi. Nah, besok itu ada di sini ada atraksi kulineran tradisional. 14 hari ke depan lagi. Nah, itu 2 minggu sekali. Kemudian nanti 2 minggu lagi ada lagi. Tiap 2 minggu bakal ada kulineran di sekitar Ulu. Ya. Terbuat dari singkong. Nah, tuh makanannya tradisional. Salah satunya adalah mungkin nanti kita bakal ketemu jagung bakar, jagung rebus, kacang rebus, dan sekubal. Ya. Masih ada yang bisa disampaikan lagi, Pak? Dari ini belakang kita ini adalah Ini rumah sebenarnya kan pembangunan tempat ini sebenarnya banyak disumbang oleh berbagai pihak. Jadi salah satu yang di belakang kita ini disumbang dari Aqua, Yayasan Terutama. Mereka menyumbang ini didedikasikan untuk sekolah. Jadi ini nanti untuk sekolah bikin kue. oh gitu, bukan sekolah yang sekolah itu kan seni Tubaba itu. Bukan, sekolah seni Tubaba yang di sana ini punya sekolah seni sumbangannya Yayasan Tirta Utomo juga. Oh gitu. Nah kalau ini punya Tubaba Cerdas. Nah yang ini punya Tubaba Camp. Jadi Masing-masing dari komunitas. terus nyari dana masing-masing, terus Uh-huh. mereka disumbang dan dibangun. Oh ya, jadi setiap komunitas itu punya tempat base camp masing-masing. Iya. Ada Tubaba Cerdas, Tubaba Camp, yang ini nanti Tubaba Seni, Sekolah seni Tubaba. Tubaba Seni Tubaba khusus masak-masak. Kota Boga keren ya. Jadi ruang terbuka hijau yang ada di Ulu Nuhir ini dikonsep Tuangin lagi. semua kembali Tuangin aja ke ini. alam, ya, kembali ke alam natural. Oke, sekian kita udah bincang-bincang pagi sebenarnya pagi menjelang siang dan sangat beruntung sekali dan saya merasa terhormat di sini bisa langsung podcast istilahnya kalau sekarang wawancara langsung dengan orang nomor 1 di Lampung Barat Bapak Haji Umar Ahmad. Oke, selamat siang. Nanti kita langsung keliling-keliling lagi ya apa yang bakal kita bikin. Lanjut setelah tadi pagi kita podcast atau wawancara langsung dengan Bapak Bupati Umar Ahmad, kita langsung hunting sekitaran Tiu-Tiu. Nah di sini nanti bakal ada tempat buat sekolah kursus memasak. Debunya. Seperti ini, mungkin nanti dia alirin air kali ya, enggak ya? Oh enggak ya. Jadi seperti ini. Ini adalah atraksi yang kita bisa saksikan di Tiu-Tiu atau desa-desa. Terdapat beberapa rumah panggung, ya. Keren. Hah? Ya, keren-keren pokoknya. Nah, nanti di sini bakal ada kafe. Ya, tuh. Tuh, keren banget pokoknya. Ya. Ini masih dalam tahap pengerjaan finishing semua. Pokoknya kalian harus ke sini. Tuh, keren banget ya.